rezim Prabowo ini sangat ultra populis sekali ya. Makan bergizi gratis, targetnya sampai 328 triliun, Ya, ya ya, kan? ya. Koperasi Merah Putih targetnya juga sekian ratus triliun, sementara uangnya itu dari mana? Ya, ya. Ya kan, dan kita tahu semester pertama tahun ini penerimaan pajak PPN itu kalau nggak salah drop hampir 20% ya. Artinya kan ekonomi lesu ya. Ya, ya, ya. Sementara pengeluaran pemerintah sifatnya juga sangat boros dan tidak menciptakan lapangan kerja, gitu loh Hmm. ya. Ya, ya. Jadi ya menurut saya sih tahun depan ekonomi kita outlooknya sangat buruk ya. Kalau apa yang saya setuju dan saya rasa bagus, saya katakan bagus. Tapi apa Ya. yang saya rasa tidak tepat, saya punya argumen untuk mengatakan bahwa itu salah, kan gitu. Ya. Tapi kalau Pak Burbaya berani melakukan corporate tax dipotong, PPN dipotong, PPH juga, ya kan, Ya. cukai sama sekali di nol, saya salut, emang itu yang harus dilakukan. Kalau Pak Purbaya berani melakukan ini, saya cium kakinya. Halo Sobat Sip. Hari ini kita kembali ketemu dengan narasumber favorit Anda, yaitu Prof. Ferry Latuhihin. Thank you bro, mau kembali lagi untuk syuting di tempat kita. Thank you juga for inviting me. Yes. Iya, iya. Bro, ini kan Indonesia terus bertumbuh nih. Nah, kira-kira akhir-akhir ini gimana nih? Menurut pendapat lo? Ya, ekonomi kita kalau ngomong ekonomi ya, Ya. tentu tidak dalam keadaan baik-baik. Oh. Ya. Kita lihat bagaimana budget defisit kita naik dari 2,48% ke 2,68%. Ya, targetnya dinaikkan ke situ ya. Ya, targetnya. Lantas juga kemarin kalau nggak salah ada shortfall sekitar 307 triliun dan diramalkan sampai akhir tahun tuh shortfall pajak kita tuh sekitar 120 triliun pendapatannya. Nah, jadi utang terus meningkat ya kan, sementara pekerjaan juga susah dicari ya. Ya, ya. Kita lihat bagaimana anak-anak yang setelah selesai kuliah berbondong-bondong nyari satu kerjaan ya, yang lowongannya cuma 2 orang, yang datang 200 orang gitu Wah, kan ya, ya. ya, ya. Itu kan tanda bukti bahwa sulit mencari kerja ya. Betul. Dan kita lihat juga dolar sempat mumbul-mumbulan sampai ke 17.000 ya. Ya, Ya kan akibat gara-gara kemarin itu ya. Dolar dinaikkan, suku bunganya yang di bank-bank ya. di bank-bank ya kan. Nah, selebihnya juga IMF, World Bank, ADB, banyak lembaga-lembaga internasional yang meramalkan ya tidak sampai 5% ya. Masih optimis sih mereka kalau dibilang 4,7 atau 4,8%, malah saya punya estimate bisa jauh lebih rendah dari itu ya. Ya, Ya, ya. mungkin sekitar 4,1, 4,2% tahun ini, dan kemungkinan trennya juga down ya. Ya. Jadi kondisi ekonomi kita tidak dalam keadaan baik-baik dan pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak tepat ya. Ya. Apakah mungkin hal itu menyebabkan Pak Prabowo mengganti Ibu Sri Mulyani sebagai Menkeu dengan Pak Purbaya sebagai Menkeu? Menurut Prof. Latuhihin gimana? Gini, kalau Ibu Sri Mulyani sih saya rasa bukan diganti ya, memang pada dasarnya beliau memang ingin mengundurkan diri udah lama ya. Jadi memang pertama masa jabatannya udah belasan tahun sebagai Menkyu, yang kedua juga semakin kemari dilihat semakin susah di manage ya APBN kita, karena kan rezim Prabowo ini sangat ultra populis sekali ya. Makan bergizi gratis, targetnya sampai 328 triliun, Ya, ya ya, kan. ya. Koperasi Merah Putih targetnya juga sekian ratus triliun, sementara uangnya itu dari mana? Ya, ya. Ya kan, dan kita tahu semester pertama tahun ini penerimaan pajak PPN itu kalau nggak salah drop hampir 20% ya. Artinya kan ekonomi lesu ya. Ya, ya. Sementara pengeluaran pemerintah sifatnya juga sangat boros dan tidak menciptakan lapangan kerja, gitu loh ya. Ya, Jadi ya menurut saya sih tahun depan ekonomi kita outlooknya sangat buruk ya, kalau Ya, menurut ya. saya. Tapi saat ini dengan gebrakan Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya, yang saya dengar temennya Prof. Ferry dulu ya, Ya, kita di Dana sama Reksa ya. Dana Reksa dulu tahun 2000 sampai 2004 sebelum saya jadi Chief Economist di BI ya. Gini, kalau soal Pak Purbaya sih ya,
Seharusnya ya, menurut saya sih agak sedikit hati-hati dan juga tidak populis ya. Sebab populisnya tuh artinya gini, seolah-olah melakukan gebrakan yang dahsyat cuma untuk menarik simpati masyarakat gitu, yang tidak mengerti apa-apa soal ekonomi ya. Itu kan misalnya kayak kemarin ditarik dana 200 triliun dari BI ya untuk didepositokan di bank-bank himbara. Ya. Sementara kita tahu bank-bank himbara kelebihan likuiditas gitu loh ya. Ada Ya. Andes Besron ya, yang belum Iya, tersalurkan ya. iya, dari Andes Besron tuh sampai 2.735 triliun gitu kan. Artinya kan memang ya mereka punya likuiditas berlebihan ya gitu ya. Hmm. Nah, dan kita lihat juga loan to deposit ratio kalau nggak salah secara general juga masih di bawah 90 ya. Ya, ya, Artinya kan masih istilahnya liquidity is there gitu kan ya. ya. Nah, kalau dipaksakan 200 triliun, bank-bank harus menyalurkan kredit, ya bisa-bisa nanti kreditnya macet, ya kan Oh, ya, dan ya, menjadi ya, beban bank juga ya. ya, ya. Nah, tapi saya rasa juga mungkin triknya Purbaya yaitu memberikan 200 triliun kepada bank-bank, nanti ujung-ujungnya untuk disalurkan kepada Koperasi Merah Putih gitu loh ya. Oh, Nah, sementara kan ya, ya, Koperasi Merah Putih ini kan juga nanti program yang sama seperti MBG gitu ya. ya, ya. Program populis yang tidak ada hasilnya gitu loh ya. Kayak Hmm. gitu-gitu sih. Ya, ya. Eh, Mungkin itu ya, dikhawatirkan oleh Prof. Heri tadi NPL tinggi karena mungkin dari Koperasi Merah Putih ini pengelolanya mungkin belum terlalu nguasain ya tentang gimana memanage bisnis Ya, gitu. ya gini ya, kalau mau bikin suatu proyek sangat besar, kita harus piloting dulu ya, bukan 80.000 koperasi gitu kan, kayak seolah-olah kayak membalikan telapak tangan. Padahal kan kalau koperasi kan kita bisa uji coba dulu ya. Ya. Misalnya dengan 10-20 koperasi jalan apa enggak, ya kan? Hmm. Dari sana kita belajar ya di mana nih kekurangannya, ya kan? Ya, Apa ya, yang harus ditambahin, apa yang harus dibenahin kan ya, gitu ya. ya, ya. Tapi kalau 80.000 kita bereksperimen dengan uang ratusan triliun, itu kan saya menganggapnya ini program apa kayak gini ya. Bisa-bisa nanti jadi bancakan loh gitu ya. Hmm. Ya jadi korupsi lagi gitu kan ya Ya, ya, gitu ya. ya. Apa itu memang tujuannya kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, di samping itu, tapi kan progres daripada makanan bergizi gratis nih, ini kelihatannya kan nggak bisa terserap penuh nih. Sampai kemarin ada informasi bahwa Pak Purbaya narik dana 71 triliun dari BGN untuk dikembalikan ke Ya, pemerintah gitu. ya itu saya appreciate ya, nggak semuanya buruk lah apa yang saya katakan soal Purbaya ya kan ya. Kalau dia berani mengambil tindakan-tindakan yang memang tidak populer ya kan seperti tadi, ini dana nggak kepake gitu kan. Ya. Seharusnya bukan cuma dana tidak kepake, seharusnya juga beliau mempertanyakan apakah program ini memang benar-benar dibutuhkan. Kan Hmm. gitu ya kan Ya, ya. ya. Karena kan budgetnya kan sampai 328 triliun itu kan bukan kecil ya Ya, kan ya. ya. Nah, sementara kita tahu gitu kan dari lapangan ya, orang yang benar-benar stunting dan kekurangan gizi itu di Indonesia ini setahu saya cuma 7% of the population atau kira-kira sekitar 20 juta orang ya. Itu pun nggak semuanya anak-anak kan ya. Ya, ya. Kalau anak-anak sekolah mungkin setengahnya 10 juta ya. Betul. Nah, program ini kan mau menyuapi 82 juta mulut anak sekolah. Ya. Artinya kan lebay gitu loh ya. Ini kan lebay ya. Kalau memang punya niat baik dan mereka juga tidak kekurangan gizi loh. Sebab kalau kita lihat yang kekurangan gizi itu nggak seperti mukanya kan nggak banyak di TikTok atau di video-video yang mukanya segar-segar anak sekolah gitu kan ya. Ya, ya. Ya, bahwa dia bilang badannya bagus-bagus di tanah 6 kali 9 bingung gitu kan ya. Ya kan bukan karena kekurangan gizi mereka nggak bisa gitu loh ya, banyak faktor lain gitu lah. Yang kedua, dari dulu kan saya kasih advice makan bergizi gratis boleh diteruskan, tapi pilihlah daerah-daerah tertinggal gitu kan ya. Ya, bukan kota-kota besar ya. Bukan kota orang anak Jakarta kan anak-anak yang kota besar kan umumnya juga orang tuanya mampu ngasih makan aja sih ya gitu Ya, ya. ya. Jakarta, Bandung, semua orang Surabaya, Medan semua itu kan orang yang orang tuanya mampu ngasih makan gitu. Ya. Nah, yang kedua, kalau ngomong gizi, budget 10.000 tuh gizinya apa? Ya, Ya ya. kan ya kan ya dapat telur 2 gitu kan ya, Ya. sama sayur. Dan yang ketiga lebih parah lagi, kita lihat program ini kan sama sekali ngawur ya, banyak 10.000 lebih loh yang udah keracunan Iya. ya. Jadi ini kan bukan makan bergizi gratis tapi makan beracun gratis gitu loh ya. Ya ini kan Ya, udah ya. salah kaprah sejak awal, saya juga lihat manajemen tidak ada gitu kan ya. Terus kedua juga
manpower tidak ada, ya kan, cuma minta budget aja. Lantas saya dengar juga di beberapa channel katanya di dalam pun sikut-sikutan ya, Oh. antara geng IPB dengan geng tentara katanya yang mau ikutan. Dan banyak rumor juga anggota-anggota dewan pada bikin dapur-dapur gitu loh Ya, ya. ya, Nah ya. jadi saya dapat kesan ini memang program yang didesain untuk dibancak gitu loh ya, tanpa melihat utility-nya gitu loh. Karena kalau lihat utility-nya, sebetulnya kalau kita pilih daerah-daerah tertinggal, kasih budget 25.000 pun paling kita cuma perlu 5 triliun, nggak harap sampai ratusan triliun gitu Ya, loh ya ya. kan. Nah dengan ratusan triliun begitu dan kita lihat banyak sekali korbannya, sampai balita juga kena, ibu hamil juga kena kabarnya ya, Ya, di ya. atas 10.000 itu. Nah ini kan boleh dibilang seharusnya ini zero defect loh. Ya, jangankan 10.000 ya, Ya, satu dua orang aja keracunan itu question mark loh ya, betul. bisa dibawa ke pengadilan loh. Oh. Ya kan ya, oleh karena itu ini kok malah mencari-cari alasan untuk pembenaran gitu loh ya. Ya. Malah tanggapannya Pak Presiden katanya itu yang ngeyel soal MBG segala selalu mencari-cari kesalahan. Loh, orang udah ada buktinya kok ya, puluhan ribu, belasan ribu jadi korban loh, Ya, bukan ya. satu dua ya. Jangan anggap itu juga nyawa orang tuh jangan dianggap enteng gitu loh. Dan pertanyakan kembali, kalau memang ini program menciptakan lapangan kerja, mana buktinya? Ya, Ya ya. ada nggak slip gajinya kan gitu? Ya ini Ya, kan ya. nggak ada ya kan, cuma propaganda politik aja. Ya. Nah, tapi dalam hal ini sebetulnya pemerintah dalam hal ini Pak Purbaya Nah, berharap dengan kondisi-kondisi ini bisa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai 6% nggak katanya. mungkin ya kan, nggak mungkin. Kenapa? Kembali lagi ya, kita lihat tadi ya, Ya, indikator-indikator ekonomi tahun ini itu sangat buruk. Semester pertama itu PMI ya, Purchasing Manager Index kita sebelum dirilis angka 5,12%, itu drop jauh ke bawah 50 loh. Artinya ya, kan memang economic activity lesu, ya ya, kan ya. Kedua, dari penerimaan pajak PPN itu drop hampir 20%, ya kan ya, ya. ya, Nah, itu kan udah sama sekali bukti ya ya, bahwa ekonomi nggak jalan. Yang ketiga, kalau ngomong yang paling sensitif terhadap masyarakat keseluruhan itu pulang mudik, Bos. hmm, Nah, pulang mudik tahun ini kan yang bulan April lalu itu kan drop ya 24,5% ya. ya, ya, Sangat luar biasa loh. Artinya masyarakat tuh di bulan April aja udah nggak punya daya beli ya. ya, ya, Sama Lebaran tuh kan sakral sekali buat masyarakat kita ya. betul, Kadang-kadang dibela-belain lu naik bawa beca dari Jakarta ke Cirebon gitu kan ya. ya, Cuma untuk sekedar ya merayakan Hari Raya Idul Fitri gitu ya, loh. ya, ya, Nah kalau sampai drop 24% kan artinya kan udah habis-habisan ya kan ya, ya. Nah yang kedua, daya beli masyarakat memang drop. Kita lihat aja dari tabungan yang rata-rata middle income itu dari 3 juta jatuh ke 1 juta. Mungkin sekarang udah less than 1 juta. Dan ya, juga banyak yang udah makan tabungan. ya, 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 betul, nah, kita lihat aja mungkin bisa dicek juga omsetnya Pegadaian naik gitu kan ya. ya, betul, Artinya kan sama sekali memang mereka udah makan tabungan, belum lagi pinjol ya, ya, segala ya, macamnya. Jadi jangan dianggap bahwa ekonomi kita oke, kita bisa tumbuh 6%. Nggak mungkin. Untuk tumbuh 6% itu, dulu kita pernah tumbuh 6% zaman SBY itu karena adanya komoditi super cycle. Ya, hmm, Purbaya di sini salah, dia bilang karena money supply dan karena peran swasta lebih tinggi dari negara. Tidak, pada waktu itu output besar dari komoditi super cycle dan komoditi ini dipegang oleh swasta. hmm, Makanya seolah-olah kayaknya output swasta itu ya, enggak. ya, ya, Ini kan pada waktu komoditi super cycle zaman SBY ya 2010-2011 ya. ya, Itu kan akibat dari global financial crisis ya, 2008 ya kan ya. ya, Nah, US melakukan quantitative easing. ya, Ya kan Cina jor-joran stimulus. ya, Ya kan untuk mengangkat lagi ekonomi mereka. betul, Nah, maka terbanglah harga-harga komoditas. Nah, di situ kita dapat windfall profit. ya, 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 bukan karena money supply-nya naik, tapi ya, money demand-nya naik. Di sini ya, ya, yang ya, saya katakan Pak Purbaya ini salah salah interpretasi ya. ya, ya, Dan juga bukan karena peran private sector lebih besar daripada peran negara. Ya jelas karena pada waktu itu outputnya adalah komoditi-komoditi berada di tangan private sector, ya, ya otomatis ya naik porsinya dalam GDP ya. ya, ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian Pak Purbaya juga melakukan terobosan agar daya beli tadi yang menurun Ya. diharapkan bisa meningkat
dengan menurunkan PPN kabarnya tahun depan Iya. di 8%. Menurut Prof. Ferry Oh gimana? itu bagus, saya malah itu appreciate, saya tepuk tangan kalau Pak Purbaya berani menurunkan ke 8% apalagi ke 5%. Oh, Ya kan ya, karena ini untuk mendongkrak daya beli masyarakat, satu ya kan. Yang kedua juga corporate tax kita masih 22% kalau nggak salah ya. ya, ya. Ini juga kalau bisa diturunin jadi 11%. Memang ini juga salah satu cara untuk menghajar korupsi ya. Hmm, Karena apa? Kembali lagi pemerintah harus menerima penerimaan pajak itu serendah-rendahnya supaya tidak memancing orang untuk mengkorupsi ya APBN ya. ya, ya. Nah, di sini kita perlukan efisiensi pemerintah, artinya apa? Birokrasi di downsizing, ya kan? Sehingga pengeluaran rutin juga berkurang, ya. Ya. Nah, yang kedua, ini kan kalau pajak, misalnya pajak itu kan gini, kalau saya dipajakin, berarti kan daya beli saya turun. Betul, Yang kuat adalah daya beli pemerintah, gitu kan ya. betul. Uang pemerintah naik, tapi kalau dikorupsi kan uang itu tidak produktif. Ya, ya. Sementara kalau uang saya atau uang pengusaha atau badan usaha ya tidak diambil, ini kan bisa terus berputar. Ya. Makanya saya itu fighting for small government. Ya. Karena kalau big government ini kita lihat triliunan, ratusan, ribuan triliun loh yang korupsi. Nah, Ya. oleh karena itu salah satu memberantas korupsi adalah kurangin pendapatan negara melalui penurunan corporate tax, ya Ya. kan, supaya bisnis bisa hidup lagi, Ya. ya kan. Kurangin juga PPN supaya konsumen juga bisa hidup lagi, Ya, ya. ya. Sebab apa? Toh duit yang masuk ke negara ujung-ujungnya juga dikeluarkan dengan tidak proper. Ya, Ya, misalnya kalau tidak dikorupsi ya lewat program-program ultra populis yang ujung-ujungnya juga memancing korupsi. Ya, ya. Jadi salah satu cara untuk menjegal korupsi adalah kembali lagi kurangin corporate tax, kurangin PPN, kalau Ya. perlu hapus cukai. Ini Oh. saya appreciate. Ya, ya. Kalau Pak Purbaya berani melakukan ini, saya cium kakinya. Ya, ya. Nah, dan yang menarik lagi, kemarin Pak Purbaya juga udah mendorong untuk perusahaan rokok yang saat ini lagi goyang bermasalah, seperti bahkan gudang garam sampai keuntungannya tipis ya, tinggal berapa miliar dari ratusan miliar ya. Jadi cuma 13 miliar di kuartal ke-2 atau 3 kemarin. Nah, kemudian Pak Purbaya membuat gebrakan dengan dia melakukan tahun depan katanya tidak akan ada kenaikan cukai gitu. Menurut Prof. Ferry gimana? Ya memang juga gini ya, industri rokok ini juga kan sekarang mengalami perubahan yang sangat signifikan di zaman saya masih muda ya. Ya. Kita masih muda waktu itu kan tidak terlalu banyak pemain ya dalam Ya. industri rokok ya. Bisa disebutlah merek-merek mungkin kayak Gudang Garam di Samsu, dulu masih ada Bentul, Betul. Jarum ya. Jarum. Tapi kalau sekarang saya ke Alfamart, saya udah nggak kenal lagi tuh merek beret ya sampai sekarang. Dan Banyak rokok ilegal. banyak rokok Gara-gara ilegal juga. cukainya sampai 57% loh, Pak. Iya. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua juga generasi Z ini sekarang Gen Z ini juga beda mentalitasnya merokok. Mereka pakai vape ya, vape gitu Ya, kan ya. ya. Rokok-rokok sintetik gitu Betul, kan ya. betul. Nah, jadi ya you can imagine merek-merek lama yang terdesak lah dengan industri yang berubah seperti itu Ya, ya. sampai mereka terancam merumahkan banyak Iya pegawai ya. banyak, padahal ini kan industri yang sangat labor intensif ya. Ya, ya. Jadi saya setuju dengan Pak Purbaya, hapuskan itu cukainya, Ya. gitu kan? Karena ini jangan berpikir negara dapat uang lantas mereka nggak ada korbannya. Korbannya adalah kembali lagi industri yang labor intensif ini harus dilindungi, dan uang yang masuk ke negara melalui cukai pun belum tentu spendingnya benar. Ya, Jadi ya, saya betul. salut sama Pak Purbaya, saya salut kalau Ya. berani merubah ini ya. Ya, Gitu, ya. gitu. Di samping itu Pak Purbaya katanya mau itu ya untuk orang-orang yang di bawah 10 juta income-nya katanya mau dipotong tuh PPh-nya gitu. Ya bagus. Itu bisa Bagus. mendorong daya beli ya. Iya, nah itu saya setuju. Saya setuju. Kalau apa yang saya setuju dan saya rasa bagus, saya katakan bagus. Tapi apa Ya. yang saya rasa tidak tepat, saya punya argumen untuk mengatakan bahwa itu salah, kan gitu. Ya, Ya ya, kan ya. ya. Jadi apa yang tadi saya katakan ya, kalau Pak Purbaya memang sebagai Menteri Keuangan bisa membuat kebijakan fiskal, ya tadi ini juga kan kebijakan fiskal, Betul. tidak seperti Sri Mulyani, Ya. jago, saya acungkan jempol. Ya. Sri Mulyani kan maaf aja ya, buat kalau di mata saya beliau cukup lama tapi tidak melakukan kebijakan fiskal, cuma sebagai kasir aja. Oh. Tapi kalau Pak Purbaya berani ngambil langkah-langkah yang tidak populer seperti ini, Ya. ya dengan segala konsekuensinya, saya salut. Iya, ya kan?
Kalau perlu Pak Purbaya potong corporate tax supaya bisnis bisa hidup lagi karena problem kita ada di supply side. Ya Betul, kan betul. ada di produksi. Ya, Jangan ya. terus-terusan memompa konsumsi kan Ya, gitu, ya, ya kan? betul, betul. Kita lihat manufacturing industri kita kan jatuh terus dari Ya, ya. 31 ke Ya, 18%. Ini ya. supply side problem. Betul. Nah, ngobatinnya adalah dengan memberikan insentif kepada pebisnis. Betul. Ya kan? Maka potonglah itu yang namanya corporate tax gitu Dan konsekuensinya. kemungkinan kalau corporate tax dipotong, Iya. kita juga bisa mengundang foreign direct investment ya. Bisa insentif juga buat mereka ya kan Ya, karena pada saat form ini bisnis-bisnis hidup lagi mereka pasti juga dengan sendirinya menggandeng ya. partner dari luar ya Betul. kan ya Betul. bagaimana ekspansi di dalam ya Ya, kan di luar pun melihat oh ya bisnis hidup lagi di dalam oke ya, gak ya. masuk lah ini harus Pak Purbaya harus berani ngambil ini gitu Ya, loh ya ya. ini yang namanya kebijakan fiskal gitu Ya, loh ya. ya jangan Dan cuma itu jadi perannya Menteri kasir. Keuangan ya. Menteri Keuangan, saya dukung banget. Ya, Nah, ya. kalau ya apa yang kemarin saya katakan saya tidak boleh bilang saya counter ya, saya attack. Ya karena saya punya alasan bahwa yang you have done itu salah gitu Ya, ya. ya. Seperti menaikkan bunga dolar, ya kan, membawa 200 triliun ke himbara, itu Ya, ya. salah gitu loh Ya, ya. ya, Makanya ya. saya attack. Tapi kalau Pak Burbaya berani melakukan corporate tax dipotong, PPN dipotong, PPH juga ya kan, Ya. cukai sama sekali di nol, wah saya salut emang itu yang harus dilakukan. Ya, Memang penerimaan negara akan berkurang, tapi konsekuensinya adalah spendingnya juga harus dikurangin. Ya. Dengan demikian birokrasi harus diefisienkan. Betul, Gitu betul. loh. Ini yang kita paling penting. Nah, yang kedua ya Pak Purbaya juga kan ngacak, boleh bilang ngacak-ngacak, bukan ngacak-ngacak ya, boleh bilang melakukan sidak-sidak ya kan di Ya. departemen ya. Itu bagus gitu ya. Nah, terutama yang harus dibenahin itu BUMN. Ya. Ya, sebab BUMN itu outputnya di atas 30% terhadap GDP dan ini sama sekali kan aset busuk semua isinya. Ya. Kalau Pak Purbaya berani melakukan gebrakan membenahi BUMN, Ya. wah itu tambah 2 jempol lagi dari saya. Ya, ya, Gitu loh ya. Jadi inilah yang problem-problem yang harus mendapat prioritas. Satu, benahin BUMN. Dua, kembalikan lagi bisnis supaya hidup. Salah satunya dengan corporate tax ya kan. Ya. Mengundang FDI, ya, Ya, merangsang ya. untuk masuk. Yang ketiga, kecilkan birokrasi, rampingkan. Ya. Nah ini Pak Purbaya ada dalam lingkaran politik yang bisa melakukan itu sebagai menteri. Ya, ya. Gitu loh. Apalagi Pak Purbaya ini katanya langsung direct ke Pak Prabowo. Dan dia mengatakan saya fokusnya ke Pak Prabowo. Saya nggak peduli Iya. sama yang lain. Katanya Iya, gitu. bagus itu kalau memang banyak kan boleh dibilang di dalam politik kita nih banyak sekali yang memanfaatkan orang, Ya. ya kan ya. Kalau memang Pak Purbaya bilang enggak, gua nggak peduli sama LBP lah, apalah segala yang macam-macam gitu kan, Ya. tanggung jawab gua cuma sama Pak Prabowo itu bagus, tapi lakukan yang benar. Ya, Gitu ya. loh ya, kayak tadi saya bilang itu benar. Kalau mau PPN dipotong, kalau perlu PPN dipotong sampai 5%. Ya. Dengan konsekuensi penerimaan negara berkurang, maka spendingnya pun harus dikurangin pemborosannya. Ya kan? Nah, kalau lebih berani lagi, kalau Pak Purbaya lebih berani lagi, itu sama sekali usulkan bahwa MBG harus dibatalkan atau rubah modelnya cuma daerah-daerah tertinggal, bukan Ya. seluruhnya 82 juta anak ke sekolah. Ya. Itu kan pemborosan yang memang tidak ada artinya. KMP kalau bisa gugat kembali kalau itu pakai APBN. Ya kan, walaupun APBN itu lewat bank misalnya, tetap aja ujung-ujung APBN, ya kan ya. Ya. Nah itu saya salut kalau Pak Purbaya berani melakukan tindakan yang quote-unquote saya katakan radikal, yang Ya, memang kita ya. butuhkan. Nah, dalam kondisi saat ini yang bisa dikatakan tidak menentu ya, Prof. Ya, itu bagaimana kira-kira para pelaku bisnis, termasuk mungkin manajer, direktur perusahaan, atau bahkan owner perusahaan, agar dia bisa eksis, bahkan bisa cuan bisnisnya gitu, Prof. Ya gini, di dalam perubahan kayak begini yang harus kita sadari pertama adalah bagaimana kita survive. Ya kan? Ya, ya. Jangan ngomongin cuan dulu. Ya, kan, ya. Nah, tapi di dalam kesempitan, kadang-kadang disitulah kesempatan untuk cuan.
Ya, ya ya, kan ya, ya. nggak harus, malah pada saat status quo mungkin tidak ada cuannya, Ya. ya kan ya. Tapi justru begitu terjadi perubahan, ya kan kita bisa memposisikan kembali, ini bisnis gua harusnya gua repositioning ke sini, gitu Ya, kan ya. ya, Cash flow ngurusnya harusnya begini nih, ya kan. ya, ya. Nah, untuk ke sini nih gue bisa dapat kredit bank misalnya, ya kan ya. Hmm. Jadi ada opportunity gitu Ya, loh ya. ya, ya. Tapi memang yang pertama harus dipikirkan adalah kembali lagi survive dulu nih, Ya, ya. ya. Tapi jangan cuma sampai di situ, ya kan. Sebab dalam setiap perubahan ini pasti ya, harusnya pasti ada kesempatan asal manuver kita memang lincah gitu Ya, 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 ya. Nah, ini namanya boleh dibilang unit business plan, unit business strategy, Ya, ya, ya ya, kan, unit financial ya, know-how, ya kan, ya, ya, unit semua bisa membaca market dengan baik apa yang dibutuhkan. Ini ya, semua bisnis ini berubah setiap saat ya, gitu ya. Tapi harus paham ya, ya, Anda ya. berada di mana, apa yang harus di manage pada saat susah, misalnya overhead, ya kan, bagaimana nih saat sales kita turun, ya Ya, kan, ya. bisa nggak kita saving, ya kan ya, Betul. segala macam lah ya, Ya. kayak gitu-gitu. Nah, Semua ada untuk ilmunya. bisa ekspansi, otomatis kan kalau mau growth ya, itu kan harus ekspansi ya, Pak ya. Dan saat ini saya lihat dari Gubernur BI, Pak Peri Warjio, Nah, dan dari Pak Purbaya, kelihatannya sepakat untuk berusaha menurunkan suku bunga nih. Dari saat ini di sekitar, kemarin sekitar 45 ya, mau ditekan nih kalau inflasi stabil di 2,5%, katanya akan di-drop sampai 3,75%. Nah, ini otomatis kan bisa membuat perusahaan-perusahaan ini itu untuk mendapatkan utang lebih mudah daripada kemarin ya Pak ya. Dan dengan kondisi ya suku bunga yang kecil. Nah, kalau suku bunga kecil kan otomatis dia beban untuk utangnya kan menjadi lebih rendah ya, biaya untuk bayar utang ya, beban bunganya ya. Nah, ini kira-kira gimana untuk perusahaan-perusahaan ini bisa membuat perusahaannya itu bankable, sehingga bisa kalau misalkan minjem duit di bank itu untuk ekspansi bisnis tuh itu bisa diterima sama bank. Gini, bank kan pertama sekali gini ya, kalau Anda apply aplikasi kredit ke bank, itu pertama by peraturan Anda harus punya agunan, itu regulation. Tapi bank kan bukan pengen mengambil alih agunan Anda kan, Ya, dia pengen duitnya balik. betul. Supaya NPL-nya nggak tinggi. Persis. Nah, untuk itu Anda harus jago mengurus cash flow. Ya, sebab bank akan cash flow-nya bagaimana, Pak? Ya. Itu loh yang pertama ditanya sama Ya, bank. ya, ya. Kan? Anda, Betul. ya, setelah Anda punya jaminan, saya punya jaminan 500%, Pak. Iya, Bang, bilang emangnya gue pengen mau ngambil jaminan lo. Iya kan? Ya kan? Gitu ya. Ya, ya, Nah, ya, masih ya. ditanya, Pak, cash flow-nya bagaimana? Pasti cash flow gitu Ya, loh, ya. ya. Nah, ini harus Anda paham bagaimana memanage cash flow dengan baik gitu Betul, loh ya. betul. Nah, cash flow itu kan sumbernya macam-macam. Pertama dari operation, ya kan? Kedua dari financing, Ya. ya kan? Yang ketiga daripada investing, Ya, gitu kan ya. Tiga ini nih yang namanya cash flow. Nah, Ya. ini Anda harus paham memanage ini untuk menjadi bankable gitu loh. Ya, ya. Nah, permasalahannya Pak, itu kan gini Prof, banyak orang-orang yang di dunia bisnis itu bukan berasal dari latar belakang ekonomi. Iya. Nah, dulu kan Prof Ferry ini kan Chief Economist Bank BI waktu itu ya. Betul. Nah, otomatis juga pasti mensupport dari tim yang mau untuk menerima loan segala macam. Nah, ini kira-kira gimana caranya? Kira-kira Prof Ferry bisa nggak ngajarin orang-orang ini, baik mulai dari manajer, director, owner, agar bisa mengetahui laporan keuangan atau membuat laporan keuangan supaya perusahaan ini bisa growth gitu. Oh, bisa. Saya udah 20 tahun ya Ya. ngajar ginian ya. Ya. Nah, kalau memang ada yang berminat mau saya berikan training ya kan, Ya, ya. 2 hari ya, Ya, kayak gitu ya silakan, Ya, ya. bisa berdasarkan oke. pengalaman praktis ya. Iya, Tidak pengalaman ada praktis. teori-teorian loh. Betul, ya kan? betul. Kita baca laporan keuangan perusahaan, kita bedah bukunya, nih perusahaan sehat apa enggak, cash flow-nya asik apa enggak, net marginnya bagus apa enggak, EBITDA-nya oke apa enggak, itu semua nanti saya ajarin gitu. Ya, Tapi ya. berdasarkan data keuangan yang asli ya. Ya, Misalnya mendownload laporan keuangan dari emiten-emiten di eBay gitu Ya, kan. ya. Itu praktis saya ajarin, nggak ada teori-teorian. Makanya Ya, harus ya. kalau ikut workshop saya harus bawa laptop. Bawa laptop ya Pak ya. Nah, gini Prof,
Kalau misalkan mereka ada yang mau terbuka nih, Ya, kemudian dia mau mungkin semacam test case di acaranya Prof. Ferry di workshop. Kira-kira Prof. Ferry bisa bantu nggak tuh? oh iya, iya bisa banget. Iya. Bisa banget, bisa banget. Anda punya problem apa, let's discuss di kelas. Ya, kadang-kadang bingung ya kalau Ya. kita lihat bedah dari tempat yang Ya. lain, itu kadang-kadang menerjemahkan ke bisnisnya, kan Iya. kadang bingung. Iya. Nah, nanti dia misalkan tanya, ini laporan keuangan saya seperti ini nih, gimana progres saya, gimana apa yang harus saya lakukan Oh untuk boleh, kita bisa discuss kok. Bisa discuss, Bebas-bebas ya. saja. Oke, Kalau ini open memang tujuannya praktis kok buat orang pengusaha ya. Iya, ya. Dan ini nggak bisa hanya owner ya yang ngikutin ya. Enggak. Mulai dari manajer harus mulai iya. diajarin. Karena Iya. kadang-kadang owner ini nguasain nih, Iya. tapi manajernya nggak nguasain. Nguasain. Akibatnya pada saat pelaksanaan Iya, itu pincang ya. Jadi bagi owner yang ingin mengikutkan manajernya, direkturnya, Iya. itu juga bisa ya. Bisa banget ya. Ya, ya. Oke, kalau gitu saya minta kesediaan Prof. Ferry untuk tanggal 6 sampai 7 Desember. Kira-kira bisa nggak ngeluangkan waktu untuk kita buat workshop buat mereka? Bisa. Saya free. Saya Bisa free ya? 6, 7 Oke, Desember. oke. Nah, jadi bagi para sobat SIP, bagi Anda yang posisinya saat ini manajer, director, atau business owner, bagi Anda yang ingin supaya perusahaannya growth, bertumbuh, bisa survive, bahkan bisa cuan di tahun depan, Anda perlu hadir di acara tanggal 6 sampai 7 Desember 2025. Pompong ini akhir tahun ya, Prof ya. Iya. Sehingga pada saat tahun 2026 nanti Anda bisa menata perusahaan Anda menjadi lebih bagus sehingga bisa survive, bahkan bisa profit, bahkan bisa mungkin ngambil utang di bank jadi bankable gitu perusahaan Anda sehingga perusahaan Anda bisa growth. Oke, bagi sobat SIP, saya tunggu Anda di sana dan thank you Prof. Ferry untuk sharing hari ini. Thank you. Semoga apa yang kita sharingkan ini bisa bermanfaat bagi para sobat SIP. Oke, terima kasih sobat SIP. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin SIP. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.